Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejak diturunkannya lebih dari 1400 tahun yang lalu, Al-Quran telah menjadi pedoman hidup bagi umat Islam. Namun yang lebih mencengangkan adalah bagaimana kitab suci ini mengandung fakta-fakta ilmiah yang baru terbukti oleh sains modern. Bagaimana mungkin kitab yang diturunkan di masa tanpa teknologi mampu menjelaskan konsep-konsep ilmiah yang kompleks dan dengan begitu akurat? Mari kita telusuri 10 bukti mencengangkan yang menunjukkan bahwa Al-Quran bukan hanya kitab agama, tetapi juga wahyu yang melampaui zaman. Proses penciptaan manusia yang luar biasa. Al-Quran telah menjelaskan secara rinci tahapan perkembangan embrio manusia yang baru dikonfirmasi oleh sains modern. Dalam surah Al-Mu'minun ayat 12 sampai dengan 14, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Dan sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dari suatu saripati berasal dari tanah. Kemudian kami menjadikannya air mani yang disimpan dalam tempat yang kokoh. Kemudian air mani itu kami jadikan sesuatu yang melekat. Lalu sesuatu yang melekat itu kami jadikan segumpal daging. Dan segumpal daging itu kami jadikan tulang belulang. Lalu tulang belulang itu kami bungkus dengan daging. Kemudian kami menjadikannya makhluk yang berbentuk lain. Maka Maha Suci Allah, pencipta yang paling baik." Quran Surah Al-Mu'minun ayat 12 hingga 14. Ilmuwan embriologi mengakui bahwa deskripsi ini sangat akurat dan tidak mungkin diketahui oleh manusia di abad ke-7 Masehi. Penelitian embriologi modern menemukan bahwa embrio manusia memang melewati tahap seperti yang disebutkan dalam ayat tersebut. Ekspansi alam semesta yang baru terungkap. Dalam surah Al-Zariyat ayat 47, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Dan langit itu kami bangun dengan kekuasaan kami, dan sesungguhnya kami benar-benar meluaskannya." Quran surah Az-Zariyat ayat 47. Pada tahun 1929, Edwin Hubble menemukan bahwa galaksi-galaksi di alam semesta terus bergerak menjauh satu sama lain, menandakan bahwa alam semesta mengembang. Teori ini dikenal sebagai ekspansi alam semesta dan menjadikan dasar dari teori Big Bang. Bagaimana mungkin Al-Quran telah menyebutkan fenomena ini ribuan tahun sebelum para ilmuwan menemukannya? Gunung sebagai penstabil bumi. Ilmu geologi modern menemukan bahwa gunung memiliki akar yang dalam yang berfungsi untuk menstabilkan gerak bumi. Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam surah An-Naba ayat 6 hingga 7. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Bukankah kami telah menjadikan bumi sebagai hamparan dan gunung-gunung sebagai pasak?" Quran surah An-Naba ayat 6 hingga 7. Ilmuwan geologi modern termasuk Dr. Frank Press menjelaskan bahwa gunung memiliki struktur seperti pasak yang tertanam dalam kerak bumi untuk menjaga kestabilannya. Ini membuktikan bahwa Al-Quran telah mengungkapkan fenomena geologi sebelum ilmu pengetahuan modern menemukannya. Dua lautan yang tidak bercampur.
Fenomena pertemuan dua lautan yang tidak bercampur dijelaskan dalam Al-Quran. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Dia membiarkan dua lautan mengalir, yang keduanya kemudian bertemu. Antara keduanya ada batas yang tidak dilampaui oleh masing-masing. Quran Surah Ar-Rahman ayat 19 hingga 20. Fenomena ini dikenal sebagai halocline atau batas antara dua jenis air dengan kadar garam yang berbeda. Ilmuwan kelautan modern mengonfirmasi bahwa fenomena ini terjadi di berbagai lokasi, seperti pertemuan antara Laut Mediterania dan Samudra Atlantik di Selat Gibraltar. Keunikan sidik jari yang baru diketahui ilmuwan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Al-Qiyamah ayat 3 sampai dengan 4. Apakah manusia mengira bahwa kami tidak akan mengumpulkan kembali tulang belulangnya? Bahkan kami mampu menyusun kembali ujung-ujung jarinya dengan sempurna. Quran Surah Al-Qiyamah ayat 3 hingga 4. Ilmu pengetahuan modern telah membuktikan bahwa setiap manusia memiliki pola sidik jari yang unik yang menjadi dasar bagi ilmu forensik. Penemuan ini baru diketahui beberapa abad terakhir, sementara Al-Quran telah menyebutkannya jauh sebelumnya. Kegelapan di dasar lautan. Sains modern menemukan bahwa di kedalaman laut lebih dari 200 meter, cahaya matahari tidak dapat menembus hingga menciptakan kegelapan yang berlapis-lapis. Hal ini telah dijelaskan dalam Al-Quran. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, atau seperti gelap gulita di lautan yang dalam, yang diliputi oleh ombak yang di dasarnya terdapat ombak lagi. Di atasnya lagi ada awan gelap gulita yang bertumpuk-tumpuk. Apabila seseorang mengeluarkan tangannya, niscaya dia tidak dapat melihatnya. Quran Surah An-Nur ayat 40. Lapisan atmosfer bumi. Ilmuwan menemukan bahwa atmosfer bumi terdiri dari beberapa lapisan yang memiliki fungsi berbeda. Al-Quran menyebutkan dalam surah An-Naba ayat 12. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan kami telah menjadikan di atas kamu 7 lapis langit. Quran Surah An-Naba ayat 12. Atmosfer terdiri dari 7 lapisan utama, yakni troposfer, stratosfer, mesosfer, termosfer, eksosfer, ionosfer, dan magnetosfer. Fungsi perlindungan atmosfer. Al-Quran juga menyebutkan bahwa langit berfungsi sebagai perlindungan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan kami jadikan langit sebagai atap yang terpelihara. Quran Surah Al-Anbiya ayat 32. Ilmuwan menemukan bahwa atmosfer melindungi bumi dari radiasi matahari dan benda-benda luar angkasa. Atmosfer bumi memiliki beberapa lapisan dengan berbagai fungsi protektif. Yang pertama, melindungi dari radiasi berbahaya. Lapisan ozon yang berada di stratosfer menyerap sebagian besar radiasi ultraviolet dari matahari. Jika tidak ada lapisan ini, radiasi ultraviolet yang berlebihan dapat menyebabkan mutasi DNA, kanker kulit, dan gangguan ekosistem. Yang kedua, menahan panas dan menjaga suhu stabil. Atmosfer berfungsi sebagai selimut termal yang menahan panas bumi agar tidak langsung lepas ke luar angkasa. Tanpa atmosfer, suhu di bumi bisa sangat ekstrim,
seperti di bulan yang mencapai 127 derajat Celcius di siang hari kurang 173 derajat Celcius di malam hari. Nomor 3, melindungi dari meteoroid. Atmosfer bertindak sebagai perisai terhadap benda-benda luar angkasa seperti meteoroid kecil yang terbakar habis sebelum mencapai permukaan bumi. Tanpa atmosfer, bumi akan mengalami lebih banyak hantaman benda langit, seperti yang terjadi di bulan yang permukaannya dipenuhi kawah akibat benturan meteoroid. Nomor 4, memungkinkan terjadinya siklus air dan kehidupan. Atmosfer membantu dalam siklus air dengan memungkinkan pembentukan awan, hujan, dan cuaca yang stabil. Semua ini penting untuk kelangsungan hidup di bumi. Air sebagai sumber kehidupan. Al-Quran menyatakan, "Dan kami jadikan dari air segala sesuatu yang hidup." Quran Surah Al-Anbiya ayat 30. Ilmu biologi modern mengungkapkan bahwa semua makhluk hidup membutuhkan air untuk bertahan hidup. Ayat ini menekankan peran air sebagai elemen fundamental bagi kehidupan yang sangat relevan dengan pemahaman ilmiah modern tentang biologi. Pertama, air sebagai sumber kehidupan dalam ilmu pengetahuan. Ilmu biologi modern membuktikan bahwa air adalah komponen vital yang diperlukan oleh hampir semua bentuk kehidupan di bumi. Berikut adalah beberapa fakta ilmiah tentang air yang mendukung ayat tersebut. Pertama, air sebagai pelarut biologis. Air berfungsi sebagai pelarut utama dalam tubuh makhluk hidup. Sebagian besar reaksi kimia yang terjadi di dalam sel-sel hidup termasuk reaksi metabolisme berlangsung dalam larutan air. Sebagai contoh, dalam tubuh manusia sekitar 60 sampai dengan 70% dari berat tubuh terdiri dari air yang memungkinkan transportasi zat-zat penting seperti oksigen dan nutrisi ke dalam dan keluar dari sel-sel tubuh. Yang kedua, air dalam proses biokimia. Dalam proses fotosintesis, tumbuhan membutuhkan air untuk mengubah energi matahari menjadi energi kimia. Proses ini tidak mungkin terjadi tanpa air yang terlibat dalam pembentukan glukosa atau gula dan pelepasan oksigen. Yang ketiga, peran air dalam metabolisme sel. Air juga berperan dalam proses-proses vital lainnya seperti pencernaan, peredaran darah, dan regulasi suhu tubuh. Pada banyak organisme, air bertindak sebagai medium untuk transportasi zat dan juga membantu mengatur suhu tubuh melalui penguapan atau proses pengaturan suhu internal. Yang keempat, keberadaan air di semua bentuk kehidupan. Semua makhluk hidup yang kita kenal, dari mikroorganisme hingga manusia, membutuhkan air untuk bertahan hidup. Bahkan organisme yang hidup di lingkungan ekstrim, misalnya di dasar laut dalam atau daerah yang sangat kering, masih memerlukan air dalam bentuk tertentu untuk menjalankan fungsi biologis mereka. Fakta ilmiah ini mendukung pemahaman bahwa air bukan hanya elemen penting dalam proses biologis, tetapi juga merupakan penyusunan dasar dari kehidupan itu sendiri. Keberadaan kehidupan dari organisme paling sederhana hingga kompleks bergantung pada air. Fungsi jantung dan otak dalam kecerdasan. Al-Quran menyebutkan dalam surah Al-Hajj ayat 46 bahwa bukan hanya mata yang buta, tetapi juga hati yang ada di dalam dada. Ilmuwan menemukan bahwa jantung memiliki hubungan erat dengan otak dalam pengambilan keputusan dan emosi manusia. Kesimpulannya, bukti-bukti ilmiah dalam Al-Quran menunjukkan bahwa kitab ini bukan hasil pemikiran manusia, tetapi wahyu dari Allah. Fakta-fakta ilmiah yang baru terungkap oleh sains modern sudah tertulis dalam Al-Quran lebih dari 1400 tahun yang lalu. Ini membuktikan bahwa Al-Quran adalah firman Allah yang tak terbantahkan. Wallahu a'lam bishawab.